Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiba Anissa Fitri selaku anggota dari Divisi Pendidikan. Selain itu juga ada Arif Praditya selaku Kadif dari Divisi Pendidikan. Di sini saya akan mewawancarai narasumber kita yaitu Mbak Rizka sebagai demisioner Madura Pintar. Sebelumnya dipersilakan Mbak Rizka untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, waalaikumsalam Di Adiba. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama Mbak Rizka Nurfauzia. Biasanya teman-teman manggilnya Mbak Rizka. Mbak Rizka adalah demisioner dari Madura Pintar. Dan juga yang periode terakhir atau periode kemarin selaku Kepala Divisi dari Pengabdian atau Pengmas sendiri. Baik Mbak Rizka, terima kasih atas perkenalannya. Saya lanjut ke pertanyaannya saja nggih Mbak. Pertanyaan pertama, saat Mbak Rizka menjadi relawan Madura Pintar, kira-kira pengalaman seperti apa yang Mbak Rizka dapatkan ketika mengikuti pengabdian di Madura Pintar, Mbak? Ya, baik. Pertanyaannya bicara soal pengalaman ya, Dek. Sebenarnya banyak banget yang Mbak Rizka dapat pengalaman selama di Mapin. Karena Mbak Rizka sendiri kan ikut Mapin itu dari semester awal atau semester 2 dan kemarin terakhir. Jadi bisa diibaratkan ada dua periode ikut di Mapin. Nah, salah satunya atau yang paling terlihat ya, itu menurut Mbak Rizka itu adalah skill bicara. Kenapa Mbak Rizka bilang skill bicara? Dulunya itu Mbak Rizka nggak terlalu sering bicara ya, kayak bingung gitu. Kita ini mau ngomong apa sih? Kita mau bicara apa di depan umum? Nah, di Mapin ini itu bener-bener karena lebih banyak ke cewek, jadi kayak Mbak Rizka itu oke lah berani untuk bicara. Jadi karena lambat laun, lambat waktu, akhirnya skill bicaranya itu mulai dari yang biasanya bisa diibaratkan 0%, lama-kelamaan insya Allah bisa lah 60-70%. Jadi yang paling didapat, yang paling berkesan itu adalah skill bicaranya Mbak Rizka sendiri sih. Mungkin itu. Terus ada tambahan satu lagi, Dek. Skill bicara itu penting. Kenapa? Karena kalau kita ikut pengabdian, kita itu bakalan berada di lingkungan sekolah, lingkungannya anak-anak. Jadi kalau kita tipikal anak yang nggak berani untuk ngomong di depan umum, otomatis kita nggak bakalan bisa. Caranya untuk ngobrol bareng sama anak-anak, ngomong sama anak-anak gimana, itu bakalan sulit. Jadi kalau kita dari diri kita sendiri aja sudah kayak memberanikan diri, berani dalam berbicara, berani dalam melakukan suatu hal, itu bakalan mudah buat kita nanti terjun langsung ke pengabdian di Mapin sendiri. Baik Mbak Rizka, pertanyaan kedua nih Mbak, apakah ada kendala atau kesulitan yang Mbak Rizka alami ketika mengikuti pengabdian di Madura Pintar, Mbak? Iya, kendala dan kesulitan ya Dek saat pengabdian. Sebenarnya sih ya, kalau bicara soal kendala itu tergantung sama kitanya sendiri. Tapi kalau bicara soal kendalanya Mbak Rizka selama pengabdian, biasanya Mbak Rizka lihat dari kerjasamanya sih Dek. Kalau misalkan kerjasama yang ada di acara itu nih, misal contoh relawan sesama relawan, panitia sesama panitia. Nah, panitia sama relawan juga. Nah, itu kalau kerjasamanya itu nggak bagus atau solidaritasnya di dalamnya itu nggak sesuai, otomatis kinerja dari pengabdian yang kalian laksanakan itu juga nggak akan sesuai gitu. Jadi kalau misalkan bicara soal kendala yang selama ini problematika di Mapin sendiri terkait pengabdian itu selalu berdampak pada kerjasamanya. Misalkan kayak kerjasama hal kecil lah, kerjasama CO sama anggota. Nah, kalau CO sama anggota saja komunikasinya itu nggak sesuai, kerjasamanya nggak sesuai, otomatis saat kita ikutan pengabdian itu juga nggak bakalan sesuai tujuannya juga. Jadi tetap
diselesaiin lah. Yang penting apapun yang kita lakukan di pengabdian nanti itu bisa sesuai sama harapan yang memang di awal sudah diterapkan. Itu aja sih, hal kecil aja, nggak jauh-jauh. Oke, baik Mbak. Pertanyaan ketiga, saat Mbak Rizka mengikuti pengabdian di sekolah-sekolah, pastinya Mbak Rizka pernah menghadapi anak-anak yang jahil, anak-anak yang sangat aktif sehingga membuat kondisi kelas menjadi ramai dan tidak terkondisikan. Nah, bagaimana caranya Mbak Rizka untuk mengatasi hal tersebut, Mbak? Ya, pertanyaan yang membutuhkan pemikiran ya ini, Dek. Apa ya? Biasanya memang banyak sih ya, kayak kita ini menghadapi anak-anak yang seperti itu. Nah, tapi mungkin di sini Mbak Rizka mau contohin yang pengabdian terakhir. Nah, kebetulan pengabdian terakhir kemarin tuh Mbak Rizka kan dapat megang kelas 4 sama relawan 2, nggak tahu lupa namanya siapa. Nah, sebenarnya Mbak Rizka itu punya prinsip sendiri, kayak punya ciri khas sendiri buat ngadepin anak-anak yang seperti itu. Jadi biasanya kan ada tuh ya, kita itu harus bedain dulu. Anaknya itu anak yang jahil, anak yang hiperaktif, atau dia anak yang nakal. Itu kan ada perbedaannya gitu. Tapi kalau bicara soal anak-anak yang jahil dan yang sangat aktif, kata kamu tadi, biasanya itu Mbak Rizka itu bakalan lakuin satu hal yang mungkin sebenarnya itu tergantung sama setiap orang ya, gimana cara untuk memberikan feedback ke mereka atau ke anak-anak itu. Tapi kalau Mbak Rizka itu kalau udah di luar kendali atau di luar dari batas kesabaran, biasanya itu kalau benar-benar udah hiperaktif banget. Nah, biasanya pasti alat yang Mbak Rizka gunain adalah meja. Biasanya gitu. Kebetulan kemarin saat Mbak Rizka pegang kelas 4, karena memang dua relawannya itu adalah relawan yang menurut Mbak Rizka itu kalem, anaknya kalem banget, sampai pada akhirnya ada anak-anak yang di belakang itu rame banget. Dan itu nggak, apa ya, kayak nggak ngegubris gitu loh. Apa ya bahasa Indonesia ngegubris? Nggak ngedengerin gurunya yang ada di depan. Nah, biasanya Mbak Rizka pasti turun tangan, dan itu yang Mbak Rizka lakuin adalah ngedobrak meja. Itu ngedobrak meja 3 kali, itu biasanya Mbak Rizka lakuin. Tapi itu tergantung sama orang-orang, maksudnya nggak harus sama sih, soalnya kadang nggak semua anak itu perlu ditegesin. Kadang kan, halah kok digituin, kan nanti mereka takut, mereka malah marah, nggak mau ngedengerin kita kalau kita ngedobrak sampai ngedobrak meja. Tapi menurut Mbak Rizka sendiri, anak-anak yang seperti itu kalau didiemin itu nggak bakalan diem gitu, kalau nggak kita yang bakalan turun tangan. Jadi cuman ngedobrak 3 kali itu pasti anak-anak itu diam. Tapi gini Dek, ada perbedaan. Saat kita melakukan tegas sama anak-anak yang seperti itu, habis kita melakukan hal itu, jangan kita tinggalin mereka, tapi kita kasih motivasi. Karena apa? Jujur nih Dek ya, Mbak Rizka ini tipikal anak yang apa ya, kayak friendly banget sama anak-anak. Jadi kayak buat nyaman sama anak-anak kecil itu lumayan gampang gitu bagi Mbak sendiri sih. Cuman kalau misalkan kita tegas itu perlu. Itu wajib banget itu. Tegas itu perlu, tapi jangan terlalu tegas. Karena kalau kalian terlalu tegas banget, anak-anak itu bakalan kayak bodo amat lah sama kalian. Nah, kayak gitu. Mungkin setelah kalian melakukan ketegasan menurut kalian masing-masing atau versinya kalian sendiri-sendiri, jangan langsung ditinggalkan atau jangan langsung dilanjutkan pembelajaran, jangan. Tapi kasih motivasi, kasih sesuatu yang sekiranya bisa mengembalikan mereka ke arah kita. Itu sih, mungkin salah satunya sih kayak gitu. Itu ciri khasnya Mbak sih, tapi nggak tahu yang lainnya gimana. Oke, baik Mbak. Pertanyaan keempat, apakah ada perubahan yang Mbak Rizka alami, yang Mbak Rizka rasakan sebelum dan sesudah menjadi relawan pendidikan, Mbak? Sebelum dan sesudah itu mungkin sebenarnya kayak
di awal tadi, bicara soal cara ngomong atau memberanikan diri kita untuk bisa bicara depan umum, yang dulunya Mbak Rizka nggak terlalu yakin, nggak terlalu mampu dan takut untuk bicara depan umum. Sekarang alhamdulillah bisa. Terus dulunya mungkin kita yang nggak bisa bagi waktu tuh, karena kan kadang kalau sama kuliahan nih, kadang kalau berbarengan sama kuliah kadang kita mikir 2 kali kan itu. Tapi alhamdulillahnya mungkin di sini Mbak Rizka bisa belajar, oh begini loh caranya buat menyeimbangkan antara waktu kuliah dan juga waktu menjadi relawan. Terus dulunya yang Mbak Rizka mungkin sedikit kayak tegas banget. Mbak Rizka itu tipikal anak yang mungkin bisa dibilang nggak sabar, nggak bisa sabar terlalu lama. Tapi pas jadi relawan di sini mungkin bisa sedikit meminimalisir hal itu, dan pada akhirnya mungkin ke Mbak Rizka sendiri, kayak feedbacknya apa yang Mbak Rizka dapatkan itu ke Mbak Rizka sendiri. Yang penting perubahan dalam diri Mbak Rizka ada. Ya kalau diibaratkan 10% sampai 100% adalah 50 sampai 60% yang Mbak Rizka dapat setelah Mbak Rizka menjadi relawan di Mapin ini. Pokoknya banyak banget sih, banyak banget hal yang mengubah dirinya Mbak Rizka, yang dulunya seperti apa, sekarang jadi seperti apa, itu banyak banget. Yang penting itu apapun yang kita dapat di relawan di Mapin ini, apapun yang kita dapat ini tetap kita lanjutin, walaupun sekarang bisa dibilang sudah tidak di Mapin lagi tapi menjadi demisioner Mapin. Tapi semoga insya Allah apa yang Mbak Rizka dan juga teman-teman demisioner yang lain yang kita dapat dari kita menjadi relawan di Mapin ini, semoga bisa terus dilanjutkan, gitu aja sih. Oke, baik Mbak. Pertanyaan terakhir, apa kesan selama Mbak Rizka menjadi relawan dan pesan untuk relawan pendidikan ke depannya, Mbak? Ya, kesan dan pesan ya. Kesannya Mbak Rizka selama jadi relawan itu sangat luar biasa. Happy days, jadi setiap harinya itu menurut Mbak Rizka itu happy banget. Terus endingnya juga menurut Mbak Rizka itu happy ending banget. Dan kita itu nggak akan sia-sia masuk ke sebuah organisasi gitu. Saat kita menjadi relawan, kan relawan itu kan kalau bisa dibilang tanpa dibayar ya, tapi kita itu mengabdi. Nah, di situ rasanya itu saat bertemu sama anak-anak, saat kita melakukan suatu hal yang happy di kita dan santai di kita, itu sungguh luar biasa feedbacknya buat kita. Dan menjadi relawan di Mapin sendiri itu menurut Mbak Rizka itu sangat luar biasa banget, karena orang-orang yang di dalamnya itu kesehariannya itu selalu santai, maksudnya itu santai tapi serius. Jadi nggak yang benar-benar kayak serius banget terus tegang banget, enggak. Tapi di situ itu diselimuti oleh ya senyum-senyum, tertawa-tertawa, gini bareng, gitu bareng. Itu menurut Mbak Rizka itu sebuah rumah yang benar-benar so happy. Yang penting rumah ini itu menurut Mbak Rizka itu sangat luar biasa. Jadi Mbak Rizka itu selalu senang kalau berada di rumah ini itu. Ini adalah salah satu rumah yang membuat Mbak Rizka itu gak tertekan dan membuat Mbak Rizka itu selalu happy di setiap prosesnya yang Mbak Rizka alami di sini. Dan untuk pesan ya, Mbak Rizka itu selalu memberikan pesan ini kepada semuanya, relawan semuanya. Tetap jaga koordinasi satu sama lain. Bukan cuma di sini Mbak Rizka kasih pesan buat relawan, bukan cuma pesan buat acara-acara yang nanti bakal terjadi di pendidikan atau di Madura Pintar sendiri.
Yang penting selalu kekompakan kalian tuh harus kalian jaga, kerjasamanya kalian jaga, komunikasinya kalian jaga, karena setiap komunikasi yang terjadi dan ikut komunikasi yang bagus itu bakalan feedbacknya itu ke rumah kalian sendiri. Otomatis kalian yang menduduki atau kalian yang tinggal di rumah tersebut suatu saat juga bakalan merasakan dari apa yang sedang kalian lakukan saat ini. Jadi Mbak Rizka cuman titip pesen, tolong teman-teman semua jaga rumahnya Mbak Rizka sekarang. Walaupun Mbak Rizka udah jadi demisioner, nggak bisa selalu nih ya, nggak bisa selalu, tapi insya Allah Mbak Rizka akan pantau kalian semua dari jauh. Tetap jaga rumah kalian ini, tetap jaga Madura Pintar kalian ini. Semoga apapun yang kalian lakukan saat ini bisa bermanfaat bagi kalian. Good job buat teman-teman semua. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Terima kasih atas ceritanya yang luar biasa. Semoga cerita ini dapat memotivasi kita semua sebagai relawan-relawan pendidikan. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya, sudah mau sharing-sharing kepada kita. Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.